Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel konsultasi skripsi Tangerang. Kali ini ada klien lagi nih yang mau diolahin datanya. Dia pakai variabel moderating lagi. Di sini ada ini Excelnya ada 5 variabel, ada X1, X2, X3, Z sama Y. Di sini ada 70 data. 70 data, ini 5 tahun, berarti perusahaannya ada 14 perusahaan, 5 tahun, jadi totalnya ada 70 data. Oke, kita langsung olah aja datanya. Oh ya, sebelum diolah datanya tuh siapin dulu tentu saja EVS-nya. Terus di sini ada file Excel-nya. Habis itu di sini ada Word-nya yang udah disusun-susun begini. Jadi kan kalian susunin dulu jadi biar enak. Jadi nanti tinggal copy-copy aja. Susunannya boleh ngikutin ini atau kalian punya susunan sendiri juga boleh. Ya, jadi kalau di tempat gua tuh pertama gua uji modelnya dulu. Nah, uji model kan ada 3, chow test, Hausman test, sama LM test. Terus ada uji asumsi klasik, normal, multi-call, heteros, auto. Habis itu ada analisis regresi linear berganda, ada uji hipotesis TF, uji koefisien determinasi, dan uji MRA. Uji MRA ini juga uji hipotesis juga sebenarnya. Oke, kita lanjut. Sorry nih, gue agak pilek-pilek suara gue kalau kadang suka mandek-mandek atau bindeng. Hiraukan aja, yang penting manfaatnya yang diambil dari video ini. Oke, pertama kita langsung input aja datanya. Di sini kita pilih balance panel karena datanya data panel, pilih tahunan karena datanya tahunan 2015 sampai 2019. Datanya ada 14. Jumlah perusahaannya tuh observasinya ada 19, ada 14. Oke, lanjut kita langsung bikin variabelnya. Caranya klik kanan, new object. Oke, gue cepet aja ya, karena sebelumnya udah dibahas juga yang lebih slow itu ada di video pertama dan video kedua tentang FPS juga. Salah satunya juga pakai moderating juga di situ. Oke, di sini X1. Nah, ini bisa di copy, Ctrl C, habis itu Ctrl V, X2, Ctrl V lagi, X3, Ctrl V lagi, Z, Ctrl V lagi, Y. Oke, di sini langsung aja kita input datanya. Di sini Excelnya urutin datanya X1, X2, X3, ZY. Jadi biar enak inputnya urutin aja kliknya. X1, ini kontrolnya dipencet ya. X2, kalau nggak dipencet terus kalian klik ini hilang-hilang. Ini nggak dipencet kontrol, tapi kalau pencet kontrol dia ngeblok. X1, X2, X3, Z, baru Y. Klik kanan, open as group. Di sini bakal urutannya X1, X2, X3, Z, baru Y gitu. Jadi sesuai kita ngekliknya. Ini kita copy, paste, yes. Oke. Sini udah ada angkanya. Kita langsung masuk ke uji yang pertama aja. Uji yang pertama itu biasanya, nah karena ininya udah jadi kalian gampang. Nah di sini biasanya ada uji statistik deskriptif nih. Jadi kita uji dulu uji statistik deskriptifnya. Caranya tinggal klik aja nih X1, X2, X3, Z, Y, quick, grup statistik deskriptif, habis itu common sample. Nah jadi ini urutannya sesuai kita ngeklik gitu. Kalau nggak diklik ininya nanti kosong, kalian harus isi manual, ribet kan, maksudnya jadi kerja 2 kali. Jadi mending diklik aja, lebih gampang. Nah ini kita freeze, name, namain ini deskriptif. Oke, di copy, di paste. Nah, pastenya paste image ya, biar bentuknya digambar.
Oke, ini udah jadi deskriptif statistiknya. Langsung kita lanjut ke uji model. Ini cuma deskripsi data aja ya, jadi nggak perlu dibahas mendalam lah. Jadi yang penting itu di sini. Ini tuh ada uji model. Uji model itu untuk menentukan model mana yang kita pakai. Ada fixed effect, ada common effect, ada random effect. Oke. Cara ujinya, pertama kita mau uji di sini chow test. Chow test itu untuk membandingkan antara common dan fixed. Jadi lebih bagus mana, common effect atau fixed effect. Jadi kita uji dulu common-nya. Caranya klik Y-nya dulu. Habis itu X1, X2, X3, Z. Open as equation. Kenapa Z ikut? Karena Z itu sebenarnya bertindak sebagai variabel independen. Jadi dia bisa jadi variabel. Jadi kalau di buku Imam Ghazali, Z itu dibahas gini, Z itu bisa jadi variabel quasi moderating, ada bisa jadi pure moderating, atau bisa jadi predictor, atau bisa jadi tidak jadi predictor, atau tidak juga moderating. Nah, jadi sebenarnya Z itu bisa jadi variabel predictor atau sebutan lainnya bisa jadi variabel independen gitu. Makanya dia dimasukin sebagai independen. Oke, kita uji commonnya dulu. Habis itu kita uji fix. Nah, di sini pokoknya bacanya tuh belakangan aja sih sebenarnya bacanya. Jadi kalian bikin-bikin dulu uji-ujinya, nanti baru dibaca. Nah, ini pilih ini namain apa nih namanya? Wait. Oh, sorry. Ini jadi ini baru uji yang common effects. Terus kita mau uji yang ini uji fixed effect. Ini uji fixed. Tadi pertama uji common effect-nya udah bisa itu uji fixed effect. Kita langsung uji ke ini chow test-nya. Sorry ini agak nggak fokus gue jadi tadi kelewat. Nah, ini chow test tuh ujinya di sini. Di view. Jadi setelah kalian uji common, habis itu uji fix, kalian ke view, ke fixed random effect testing, kalian pilih nih. Ini uji chow test namanya. Klik. Nah, baru ini disimpan. Tadi gue salah nyimpennya. Nah, ini namain chow. Oke. Yang dipakai ininya. Ini yang di copy. Langsung pindahin ke sini. Nah, kalau udah kita lanjut dulu. Hausman test. Hausman test itu kita uji dulu fix. Habis itu uji random. Jadi Hausman itu untuk adu fix sama random. Baru view kita pilih Hausman. Nah, ini kita freeze lagi. Name. Ini kita namain Hausman. Oke, kita langsung masukin. Jadi enak kalau udah ada susunannya gitu, kita nggak bingung taruh-taruh di mana. Terakhir kita uji LM test nih. LM test caranya kalian ke estimate dulu, kalian pilih random. Habis itu kalian pilih common. Jadi LM test itu untuk uji antara random dan common ya. Kalian ke add-ins, Branspagan, ke ini. Nah, kalau add-ins yang nggak ada menu Branspagan, kalian harus download add-ins-nya dulu, namanya BP-test. Di dalam sini ada list gitu, ada list uji apa yang mau diinstal ke iViews ini. Jadi kalian cari namanya BP-test, Branspagan test. Nah, ini datanya kita freeze dulu. Name. Ini LM test sebutannya.
LM aja. Nah, ini kita copy, kita taruh di sini. Taruh di sini. Nah, kita naikin dulu. Oke, baru kita baca. Nah, di sini udah ada gue buat kayak notes kecil gitu buat apa ya? Buat tahu syaratnya itu apa sih. Jadi kalian biar enak, Ocau tuh syaratnya apa, tulis dulu. Sebelum uji tuh tulis saja dulu syaratnya biar enak. Tapi karena ini intinya doang jadi sedikit kalimatnya. Jadi kalau mau dipanjangin juga sebenarnya bisa. Oke, cow test. Di sini bacanya jika nilai probability cross section, ini nilai probability. Ini cross section chi-square ya. Ini jika nilai probability cross section chi-square kurang dari 0,05, berarti kan nilainya yang ini nih. Kalau nilai ini kurang dari 0,05, maka yang kita pilih adalah fixed effect. Nah, ini nilainya kurang dari 0,05 kan? Berarti yang terpilih adalah fixed effect. Oke. Fixed effect menang tuh di uji pertama. Nah, di uji kedua, Hausman test. Hausman test di sini ujinya bacanya jika Hausman test menerima H1. Ah, ribet nih. Ininya nggak usah dibaca aja. Dari sini aja bacanya. P value itu probability value ya, atau nilai probability kurang dari 0,05 ya. Jadi jika probability value kurang dari 0,05, maka metode yang kita pilih adalah fixed. Nah, ini nilainya lebih dari 0,05 kan. Jadi yang kita pilih adalah random, karena Hausman itu untuk uji antara fixed dan random. Oke, di uji kedua menang random. Uji pertama tadi menang fixed, di sini menang random. Oke, finalnya berarti di LM test nih. LM test itu untuk uji antara si random sama si common. Nah, di sini apabila P value, nah tadi probability value yang kita lihat nih yang bronze pagan ini, yang bawahnya ini nih probability value-nya. Nah, nilai probability value ini kalau dia lebih besar dari 0,05, ya kan? Maka yang terbaik, nah, yang terbaik adalah common effect. Kalau lebih besar dari 0,05 nih ini, maka yang terbalik adalah common effect. Ini nilainya 0,000, lebih kecil dari 0,05. Berarti yang terbaik adalah random effect. Ya, karena ini kan LM test buat uji antara random dan common. Berarti di LM random menang, di sini juga random menang. Berarti yang kita pilih adalah random. Oke. Lanjut kita uji. Karena si pemenang random, kita uji dulu si randomnya nih. Kita uji dulu randomnya. Kita open as equation. Nah, ini biasanya C-nya tuh gue pindahin ke depan sini. Kenapa? Biar konstantannya tuh posisinya di atas. Kita pilih random. Oke. Nah, itu kalau C-nya dipindahin tuh posisinya di atas, sama aja sebenarnya. Kalau nggak dipindahin tadi posisinya ada di bawah Z C-nya. Tapi kalau gue lebih apa ya? Lebih pada penampilan umumnya tuh kayak gini. C-nya ada di atas gitu. Oke. Ini kita freeze dulu, kita kasih nama random karena si pemenang nih random. Oke, ini di sini ini kotak yang pertama ini kita copy dulu. Di sini ada tabel ada koefisien, nilai koefisien itu untuk uji analisis regresi linear berganda. Di sini ada tes statistik dan probability. Di sini untuk uji T. Nah, ini kita masukin dulu aja di sini. Nama uji T kan. Oke. Terus berikutnya di bawahnya ada tabel ini. Ini kita copy. Nah, ini adjusted R-square itu untuk koefisien determinasi, F statistik dan F probability ini untuk uji F. Terus ada Durbin Watson untuk uji autokorelasi. Oke, kita masukin juga langsung autokorelasi. Lihatnya dari nilai Durbin Watson. Uji F.
lihatnya dari F statistik dan F probability, terus ada determinasi, lihatnya dari adjusted R-square. Oke, lanjut. Di atas tuh uji asumsi klasik masih ada 3 yang belum. Normal, multicol, heteros. Lanjut kita uji. Oke, ini kita close. Oke. Nah, untuk uji normalitas, ini pertama diuji dulu nih randomnya. Habis itu kalian klik view. Habis itu pilih residual, pilih normality test. Oke. Nah, ini langsung di copy. Oke, nggak usah bingung ya. Jadi uji normalitas itu kalian copy aja dulu. Kalian paste dulu aja. Nah, nanti bacanya tuh belakangan. Bacanya nanti dijelasin. Yang penting copy-copy dulu aja hasilnya. Oke, lanjut kita ke uji multicol. Uji multicol itu caranya di sini. Ini kalian bisa klik ini X1, X2, X3, Z, Y. Habis itu pilih quick, terus grup statistik, habis itu correlation. Correlation itu untuk menguji hubungan artinya. Nah, ini tabelnya, kalian freeze dulu. Name. Oh, tadi normalitasnya belum di save ya, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian uji tuh di save aja. Sebenarnya kalau nggak di save pun nggak masalah sih. Nah, ini uji normalitas. Ini uji multicol. Kita namain aja multi. Oke. Oh. Uji multi. Habis itu ini di copy aja. Nah, ini masukin ke sini. Nah, yang terakhir uji heteros. Sebelum kita masuk ke uji MRA. Uji heteros, kita bisa pakai yang paling simple sebenarnya pakai gambar. Nah, caranya uji dulu tuh yang random effect-nya tadi. Oke. Ini nggak gua atur karena kita nggak lihat itunya lagi. Jadi langsung aja daripada lama tuh posisi C-nya di bawah ya kalau nggak diatur sama aja sebenarnya. Nah, kalian ke bentar. Ke view. Habis itu kalian pilih yang grafik ini. Nah, ini uji heterosa pakai ini aja. Yang paling enak lah. Yang paling gampang, yang paling simpel sebenarnya. Ini kita masukin sini. Oke. Oke, sebelum masuk, jadi mungkin ada yang nggak pakai variabel mode rating ya. Kalau nggak pakai variabel mode rating, udah sampai sini aja. Oke, ini gue jelasin dulu cara bacanya gimana. Oke, yang efek tadi udah gue jelasin. Sekarang kita baca ini. Uji normalitas gimana lihatnya? Gampang. Nih, nilai probability ini harus di atas 0,05. Nah, di sini nilainya 0,06, lebih dari 0,05 kan? Oke. Terus ini bacanya gimana? Jadi kita lihat hubungan antar variabel independen X1 ke X2, X1 ke X3, X1 ke Z. Nah, ini X1 ke X2 ini, X1 ke X3 ini, X1 ke Z ini hubungannya kan. Kita yang X1 dulu. Nah, X1 pokoknya nilainya nggak boleh lebih dari 0,9. 0,9. Di sini nilainya 0,2, 0,002, 0,2, min 0,2 kan. Nah, berarti di sini nggak ada yang lebih dari 0,9. Oke. Terus kita uji lagi yang X2. X2 ke X1 nggak usah. Karena di sini udah ada nih X1 ke X2 sama aja nilainya. Oke. X2 ke X2 juga enggak. Karena sesama X2. Berarti X2 tinggal ke X3 sama ke Z. Nah, ini lihat juga nilainya. Kurang dari 0,9. Terus X3. X3 ke X1 diujinya nggak usah. Karena udah ada X1 ke X3 tadi di sini. Kan nilainya sama. Terus
X3 ke X2 nggak usah juga, kan udah ada tadi X2 ke X3, pasti nilainya sama. Tinggal X3 ke Z gitu. Oke, nilainya di 0,4 di bawah 0,9. Kok ke Y? Yang Y enggak? Enggak, kalau ke Y. Y itu variabel dependen. Gitu. Yang diuji itu antar variabel independen. Oke. Yang Z enggak? Yang Z kan udah. Tadi di sini X1 ke Z ada, X2 ke Z ada, X3 ke Z ada. Jadi Z tuh nggak perlu lagi. Nggak perlu dibaca lagi gitu. Karena di atasnya udah ada. Oke. Terus uji heteros. Ini kecilin dulu aja gambarnya. Jeteros itu bacanya gimana sih? Gampang. Kalau garis-garisnya ini nggak bentuk pola, pokoknya berantakan lah dia. Tidak bentuk pola tertentu. Nah, terus di sini ada, ya pokoknya ini garisnya itu berantakan aja. Kalau berantakan tuh bagus gitu. Simpelnya gitu. Oke. Lanjut ke uji autokorelasi. Nah, kalau pakai uji autokorelasi ini bukunya gue saat ini referensinya ada 2. Ada bukunya Imam Ghazali yang pakai nilai DU. Syaratnya itu DU harus lebih kecil dari DW, DW harus lebih kecil dari 4 dikurang DU. Nah, terus ada lagi bukunya Danang Sunyoto. Gue tuh kalau sekarang paling gampang pakai bukunya Danang Sunyoto. Syaratnya apa? Syaratnya nilai Durwin Watson ini berada di antara min 2 dan 2. Simpel kan? Gampang diingat. Nah, ini kan nilai Durwin Watsonnya 1,7. Berarti lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari 2. Artinya berada di antara min 2 dan 2. Selesai. Nah, itu kalau pakai syaratnya Danang Sunyoto. Dan kalau pakai syaratnya Imam Ghazali pun kalau nilainya 1,76 di atas 1,75 itu kemungkinan besar lolos lah. Oke, untuk analisis regresi linear berganda ini skip, ini cuma narasi aja, jelasin nilai koefisien ini, kalian bisa cari-cari referensi dari skripsi orang, gampang. Terus uji T, gampangnya lihat dari probability, kalau dia lebih dari 0,05 nggak berpengaruh, kalau kurang dari 0,05 berpengaruh. Di sini X1-nya kurang dari 0,05, X2-nya lebih, X3-nya lebih, Z-nya kurang. Berarti yang berpengaruh X1 dan Z. Selesai. Uji F juga gitu, kalau kurang dari 0,05 maka dia berpengaruh. Terus ada koefisien determinasi, ini juga cuma narasi doang buat mengetahui seberapa besar pengaruhnya gitu. Determinasi itu apa ya, lebih ke lingkup pengaruh gitu. Nah, di sini lihatnya dari nilai ini yang adjusted R-square, nilainya 0,22,46 atau 22,46%. Oke, kita langsung masuk ke uji MRA. Di sini karena X-nya ada 3, di sini gue siapinnya 3 nih, M1, M2, M3. Oke, sebelum masuk MRA kita harus bikin dulu variabel interaksi namanya variabel M1, M2, M3. Caranya ke genre. Ini M1 sama dengan X1. Nah, ini X1 dikali pakai bintang ya. Kali Z. Jadi M1 itu X1 kali Z. Nanti ada M2 X2 kali Z gitu. M3 X3 kali Z. Oke, kita bikin dulu semuanya. M2 sama dengan X2 X2 kali Z. Oke, terus M3 sama dengan X3 kali Z. Oke, di sini udah ada M1, M2, M3. Terus cara ngolahnya gimana? Cara ngolahnya gampang. Untuk mode rating yang pertama, ngolahnya gini. Kalian klik Y-nya dulu. Dependennya dulu diklik. Habis itu kalian klik X1, Z sama M1. Gampang ya? Y, X1, Z sama M1. Nanti kalau yang mode rating keduanya, X2, pertama Y-nya dulu diklik, habis itu X2, Z sama M2 gitu. Pokoknya kalau X1 pasangan M1, X2 pasangan M2, X3 pasangan M3. Oke, ini kalau udah
klik kanan, open as equation. Nah, di sini pindahin dulu nih C-nya. Karena mau ditampilin ya, jadi C-nya harus ya sesuai standar lah. Umumnya ada di atas itu. Nah, ini datanya. Oh, sorry. Di sini kita harus pakai gini, referensi ini sebenarnya nggak ketemu ya ini. Tapi kalau gue berdasarkan apa ya, karena awalnya udah pakai random, jadi harus pakai random semua gitu, masa belang-belang gitu kan nggak gimana gitu ya. Jadi kalau awalnya udah pakai random, ke depan seterusnya harus pakai random terus, gitu prinsipnya harusnya. Random, oke. Ini kita freeze name, ini kita namain moderating 1. Nah, ini di copy, kita masukin. Oke, biasa kalau pokoknya olah-olah aja dulu sampai semua, baru nanti dibaca sekalian, biar nggak bolak-balik sini Evios kan kalau udah di copy semua kita nggak balik-balik lagi ke Evios kan. Oke, terus ini kita uji yang kedua, Y X2 Z sama M2. Oke, kita olah lagi, random, freeze. Gue tuh jarang lihat hasil ya, jadi pokoknya gue copy dulu aja, hasil urusan belakangan. Jadi karena nanti biasanya gue bacanya nanti setelah selesai semua baru gue baca. Oke, M2. Oke, kalau misalnya kopinya hasilnya jelek, kalian bisa copy ke Excel dulu. Kalian bisa pilih picture. Nah, baru kalian cut, pindahin ke Word. Nah, jadi tadi kan hasilnya jelek tuh pas di copy. Itu biasanya trik gua ngakalinnya. Oke, habis itu kita lanjut ke M3. Mana M3? Oke. Nih Y, X3, Z sama M3. Open as equation. Panel random. Oke. Freeze name moderating 3. Oke. Nah, sebelum gue jelasin, biasanya kalau itu sih gue nggak jelasin dulu sih. Biasanya sebelum gue bikin narasi itu gue save dulu sih yang paling penting. Nah, ini misalnya ini gue save dulu, Ctrl S, terus Eviosnya juga gue save dulu. Ini gue save dulu. Oke, jadi kalian harus savein dulu. Oke. Nah, di sini hasilnya itu moderatingnya bacanya gampang. Bacanya yang MM-nya aja nih. M1, M2, M3. Bacanya gimana? Nih, lihat nilai probability-nya aja. Kalau dia di bawah 0,05 berarti dia memoderasi atau memperkuat hubungan. Nah, tapi kalau dia kurang dari 0,05 berarti dia memperlemah. Nah, di sini yang M1 memperlemah, yang M2 juga memperlemah, yang M3 juga memperlemah gitu. Jadi hipotesisnya kemungkinan ditolak semuanya. Oke, sampai sini videonya, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang-kurang gue mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Kalau agak slow respon mohon dimaafkan.
dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.